Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Mula Warman dari Fakultas Teknik dengan program studi Informatika. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami pada mata kuliah pengantar teknologi informasi yang berjudul Konsep Dasar Kecerdasan Buatan. Nah, selanjutnya di sini ada nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abid Satyano Rozan. Yang kedua ada Rizky Hardianur, saya sendiri, ada Ahmad Yaulaki, Rahmat Maulana Asadi, dan yang terakhir ada Irfan Arman Hidayat. Bicara mengenai kecerdasan buatan, atau bisa juga disebut dengan artificial intelligence, atau bisa juga disingkat dengan AI, dari big data hingga kendaraan self-driving, kecerdasan buatan tidak dapat disangkal telah mengubah cara banyak industri beroperasi saat ini. Namun, meskipun memainkan peran yang lebih signifikan dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak banyak yang masih mengetahui apa yang dilakukan AI ini. Nah, kecerdasan buatan atau bisa juga disebut dengan artificial intelligence ini adalah bidang lanjutan dari ilmu komputer yang didedikasikan untuk mengotomatisasi perilaku yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia. Hal ini mengacu pada kemampuan komputer atau mesin untuk menyelesaikan tugas atau membuat keputusan, seperti halnya manusia. Desainer AI bertujuan untuk mereproduksi atribut manusia seperti kreativitas, penalaran logis, dan perolehan pengetahuan dalam sistem ke berbagai tingkat. Jadi bisa dibilang kecerdasan buatan ini mengambil kecerdasan seperti halnya manusia pada umumnya. Dia mempelajari pengalaman-pengalaman berdasarkan data yang mereka dapatkan dari berbagai simulasi yang sudah mereka uji coba. Nah, seperti asisten virtual dan chatbot di situs pemesanan perjalanan. Ini adalah sebuah demonstrasi yang jelas tentang bagaimana kecerdasan buatan dapat mengotomatiskan tugas-tugas tertentu yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar kecerdasan buatan. Maaf, mungkin pada kali ini Abid sedang dalam masa sehingga tidak dapat mempresentasikan materi kami. Jadi saya di sini untuk menggantikan posisinya Abid, yaitu mengenai konsep dasar kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Berikut ini adalah konsep-konsep dasar kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Yang pertama ada machine learning atau bisa juga disebut dengan pembelajaran mesin. Dalam istilah yang paling sederhana, machine learning adalah bagian dari kecerdasan buatan yang didasarkan pada gagasan bahwa sistem dapat belajar dari data, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan dengan intervensi manusia yang minimal. Intinya, terletak pada gagasan bahwa sistem komputer dapat belajar sendiri dari data yang diperoleh dengan melakukan tugas sebelumnya dan pengalaman dari masa lalu. Yang berarti, kita ini tidak perlu memprogram perangkat AI setiap kali Anda membutuhkan untuk bekerja. Machine learning ini memiliki 3 subkategori, yaitu supervisor, unsupervised, and reinforcement. Tapi ada juga semi supervised learning, itu penggabungan dari supervised dan unsupervised. Jadi bisa dibilang ada 4 juga. Yang pertama ada supervised learning, itu pembelajaran yang diawasi. Ini yaitu pembelajaran dengan menerima banyak data pelatihan yang memungkinkan generalisasi dalam kasus baru. Hal ini terjadi ketika sistem kecerdasan buatan sampai pada kesimpulan yang dapat diprediksi berdasarkan data yang ada. Lalu ada unsupervised learning atau pembelajaran yang tanpa diawasi. Bedanya yaitu pembelajaran ini tanpa data pelatihan, namun dengan mengamati, memahami, dan mengabstraksi pola langsung dari informasi. Hal ini sangat mirip dengan bagaimana manusia berpikir. Dan hal ini juga membuat terjadinya sistem kecerdasan buatan ini menghasilkan hasil yang tidak terduga, bahkan hasil yang tidak dilatih sebelumnya untuk dilakukan. Lalu ada semi supervised learning, itu pembelajaran yang semi diawasi.
Ini pembelajaran yang berdasarkan supervised learning yang tadi dan unsupervised learning. Tapi biasanya dengan proporsi unsupervised learning yang biasanya lebih besar. Lalu ada reinforcement learning, yaitu pembelajaran penguatan, atau juga dikenal dengan goal-oriented programming, pemrograman berorientasikan tujuan. Ini adalah pembelajaran yang berkaitan dengan pelatihan algoritma kecerdasan buatan berdasarkan trial and error dan reward punishment, sehingga dapat menghasilkan solusi terbaik untuk suatu masalah. Lalu yang kedua ada konsep dari deep learning, yaitu pembelajaran mendalam. Ini konsep dasar juga dari kecerdasan buatan yang mengacu pada kemampuan sistem untuk mengambil data tidak terstruktur dari berbagai sumber, menganalisisnya, dan menerapkannya untuk memecahkan masalah baru. Deep learning ini juga dikenal sebagai differential programming atau pemrograman diferensial. Lalu yang terakhir, yang ketiga ada artificial neural network atau bisa juga disebut jaringan saraf buatan. Ini mengacu pada sistem atau algoritma yang digunakan dalam deep learning yang meniru bagaimana fungsi human brain's neural circuit atau bisa dibilang sirkuit-sirkuit saraf otak manusia. Seperti proses bagaimana ketika manusia memahami sesuatu dan peristiwa yang didasarkan pada fakta bahwa dengan beberapa parameter ada cara untuk menggabungkan dan menghasilkan hasil yang spesifik. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan masuk ke pengantar subcomputing. Ya, baik. Saya akan menyampaikan mengenai materi pengantar subcomputing. Berbicara masalah AI atau kecerdasan buatan, di dalamnya terdapat bidang yang bernama soft computing. Apa itu soft computing? Jika diartikan ke bahasa Indonesia, soft computing memiliki arti komputasi lunak. Lalu seperti apa komputasi lunak itu? Berdasarkan situs TechTarget, soft computing bisa juga merupakan perhitungan untuk memberikan solusi yang tidak tepat, tetapi dapat digunakan untuk masalah komputasi yang kompleks. Untuk memberikan solusi yang tepat tetapi dalam masalah yang kompleks. Soft computing bisa juga didefinisikan sebagai suatu teknik komputasi untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan suatu fleksibilitas, yaitu berbagai macam pendekatan untuk menyelesaikan suatu masalah yang sangat luas. Lalu sejarah dan tujuan dari soft computing. Istilah soft computing pertama kali dicetus tahun 1990 oleh Profesor L.A.Zadeh. Soft computing terinspirasi dari proses berpikir manusia untuk menyelesaikan masalah dengan berbagai macam pendekatan untuk mendapatkan solusinya. Tujuan diciptakannya soft computing adalah untuk memberikan pendekatan yang tepat dan solusi cepat untuk masalah kehidupan nyata yang kompleks. Lalu, jika ada soft computing, maka ada namanya hard computing. Hard computing merupakan teknik komputasi yang sifatnya konvensional, yang lebih cocok untuk menyelesaikan permasalahan klasik yang lebih simpel. Berbeda dengan soft computing yang ditujukan untuk masalah yang kompleks atau ketidakpastian, hard computing digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sudah pasti, mulai dari titik startnya dan goals-nya. Hard computing dapat digunakan untuk masalah yang sifatnya finite atau terbatas, sedangkan soft computing sifatnya infinite, lebih tidak terbatas. Hard computing identik dengan nilai yang sifatnya jelas. Benar adalah benar dan salah adalah salah. Sedangkan soft computing sifatnya itu samar-samar di antara benar atau salah. Lanjut.
Dalam soft computing umumnya terdapat 3 metode, yaitu yang pertama adalah fuzzy logic atau logika samar. Fuzzy logic biasanya digunakan atau dipakai dalam pengambilan keputusan, decision support, dengan berbagai macam kondisi atau ketentuan. Contohnya adalah penerapan pada penerimaan karyawan baru yang bisa dilihat berdasarkan pendidikannya, nilainya, atau IPK-nya. Kemudian fuzzy logic juga digunakan pada sistem kontrol, misalkan kasus mesin cuci yang menghitung berat dan volume airnya dibutuhkan waktu untuk berapa dalam melakukan pencuciannya. Fuzzy logic juga digunakan untuk prediction, semisal memprediksi berapa harga emas ke depannya. Kemudian metode yang kedua adalah evolutionary algoritma. Evolutionary algoritma biasanya digunakan untuk searching, melakukan pencarian yang sifatnya sangat luas, sehingga bisa menampilkan berbagai macam kemungkinan. Kemudian metode yang ketiga adalah neural networks atau jaringan saraf tiruan. Biasanya neural networks digunakan untuk klasifikasi, untuk mengelompokkan sesuatu. Kemudian juga digunakan untuk prediksi, dan kemudian juga digunakan untuk clustering. Perbedaan clustering dengan klasifikasi adalah dalam pengelompokannya. Klasifikasi lebih jelas dalam pengelompokannya. Sudah terdapat beberapa kelompok yang ditentukan, sedangkan clustering belum jelas ada berapa kelompok yang ditentukan. Berikut beberapa contoh aplikasi atau penerapan komputasi lunak. Misalkan dalam produk game seperti permainan game kartu, di peralatan dapur seperti microwave, oven, dan rice cooker, pada peralatan rumah tangga yang paling banyak digunakan seperti mesin cuci, pemanas, kulkas, dan bahkan juga seperti AC, serta digunakan untuk pengenalan tulis tangan, handwriting recognition. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Untuk materi berikutnya bisa disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Dalam kesempatan kali ini kami akan melanjutkan presentasi materi kecerdasan buatan, yaitu terkait dengan bidang-bidang aplikasi kecerdasan buatan. Bidang-bidang aplikasi yang dapat kita temui hingga saat ini antara lain adalah selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Irfan Arman. Bidang-bidang aplikasi kecerdasan buatan, penerapan AI meliputi berbagai bidang yang merujuk pada induk keilmuan AI. Itu sendiri yang antara lain meliputi bahasa atau linguistik, psikologi, filsafat, matematik, teknik elektro, ilmu komputer, dan ilmu manajemen. Bidang-bidang aplikasi ini dapat kita temui hingga saat ini. Antara lain adalah 1. Pengolahan bahasa alami. Pengolahan bahasa alami atau Natural Language Processing atau NLP, yaitu program yang memberi kemampuan pada komputer untuk berkomunikasi dengan user dengan menggunakan bahasa manusia yang alami, seperti dalam bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, atau yang lainnya. Inti dari pengolahan Natural Language Processing ada dalam parser. Parser sendiri adalah bagian yang membaca kalimat dari bahasa sumber dan menguraikan serta menganalisa kata-kata yang terdapat di dalam kalimat tersebut dan mencocokkan dengan kata-kata bahasa yang benar. Dengan kata lain, jika seseorang dapat mendefinisikan semua pola tersebut dan menjelaskannya pada komputer, maka hal ini akan mempermudah seseorang untuk mempelajari mesin komputer tentang bagaimana berbicara dengan komputer dan memahami maksudnya. Karena komunikasi dapat dilakukan melalui tata bahasa yang sederhana ketimbang menggunakan aturan-aturan atau tata bahasa pemrograman komputer rumit dan jelimet.
Dan contoh pengolahan bahasa alami ini adalah OK Google ya, karena di situ terjadi interaksi antara manusia dengan mesin, yaitu nomor 2 sistem pakar atau dalam bahasa asingnya disebut expert system, yang biasa disebut sistem pakar ialah suatu program konsultasi atau advisory yang mencoba menirukan proses penalaran seseorang pakar atau ahli dalam memecahkan masalah yang rumit. Sistem pakar merupakan aplikasi AI yang paling kuat. Jadi dalam hal ini kepakaran manusia seolah-olah dipindahkan ke dalam harddisk komputer. Jadi sistem pakar ini dia menanamkan kecerdasan para pakar ini untuk ditanamkan dalam suatu sistem. Biasanya dipakai untuk menganalisa dan biasanya berguna di bidang manufaktur. Nah, yang ketiga, logika kabur atau fusi logik adalah suatu teknik yang digunakan untuk menangani ketidakpastian pada masalah-masalah yang memiliki banyak jawaban. Sebagai contoh adalah definisi usia muda, usia menengah, dan usia tua. Definisi tentang usia seperti ini sebenarnya bersifat relatif. Mungkin kita dengan mudah dapat mengatakan bahwa usia 80 adalah usia tua. Tetapi bagaimana halnya dengan usia 50? Apakah usia 50 tergolong sebagai usia tua atau usia menengah? Mungkin ada yang mengatakan usia 50 tergolong usia menengah, tetapi orang lain barangkali akan mengklasifikasinya ke dalam usia tua. Persoalan seperti itu dapat ditangani dengan menggunakan logika kabur. Contoh logika kabur sendiri yaitu peramalan cuaca yang ada dalam BMKG. Terus yang keempat, sistem sensor dan robotika. Robot adalah peranti elektronik yang dapat diprogram untuk melakukan otomasi terhadap suatu tugas yang biasanya dilakukan manusia. Adapun robotika adalah studi yang berhubungan dengan pembuatan robot. Robot banyak digunakan di dalam dunia industri, misalnya untuk melakukan pengelasan atau bahkan merakit mobil. Dengan sentuhan AI atau kecerdasan buatan, robot dapat diubah menjadi cerdas sehingga melakukan pengambilan keputusan seperti halnya manusia. Robot seperti ini biasanya dilengkapi dengan kamera yang bertindak sebagai sensor mata. Sensor sendiri sudah sering kita jumpai, entah itu dalam HP atau komputer. Dan untuk robotika sendiri contohnya adalah drone. Terus yang kelima, jaringan saraf atau neural network. Artificial Neural Network atau ANN atau komputasi saraf neural computing adalah suatu bidang AI yang meniru pola pemrosesan dalam otak manusia yang berbasiskan pada pengenalan pola. Nah, jaringan saraf ini atau neural network ini meniru pola pemrosesan dalam otak manusia agar dia itu bisa berhubungan seperti jaringan saraf pada manusia, agar bisa berkoordinasi satu dengan yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa dilanjutkan oleh teman saya, Ahmad Maulana. Silakan. Oke, selanjutnya adalah jaringan saraf atau neural network. Artificial Neural Network atau yang biasa disingkat ANN, bisa juga disebut komputasi saraf, neural computing, adalah suatu bidang AI yang meniru pola pemrosesan dalam otak manusia yang berbasiskan pada pengenalan pola. Kemudian yang keenam ada algoritma genetika. Algoritma genetika atau yang biasa juga disebut dengan adaptive computing adalah suatu pendekatan yang meniru kemampuan makhluk hidup dalam beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga terbentuk proses evolusi untuk mengatasi masalah lingkungan dengan baik. Teknik ini berhasil digunakan untuk menyimulasikan evolusi biologi, geologi, dan ekosistem yang dalam dunia nyata memakan waktu jutaan tahun.
Kemudian yaitu yang ketujuh adalah case based reasoning atau CBR. CBR sendiri itu merupakan pendekatan untuk mendapatkan solusi dengan menggunakan acuan problem-problem terdahulu untuk memecahkan suatu problem yang baru. Jadi, CBR ini memecahkan masalah baru dengan menggunakan solusi masalah lama yang serupa atas dasar analogi. CBR dapat diibaratkan memindahkan database kasus-kasus yang telah dimiliki oleh seorang pakar ke dalam hard disk komputer untuk dipakai menyelesaikan kasus baru yang serupa. Oke, lanjut. Yang ke-8 adalah visi komputer atau yang sering kita sebut dengan image and vision system. Visi komputer ini adalah suatu bidang AI yang berurusan dengan pengenalan terhadap suatu objek dan kemudian digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Program seperti ini biasanya menggunakan pengolahan citra, yaitu suatu bidang ilmu komputer yang berhubungan dengan pengolahan gambar untuk kepentingan seperti penjernihan gambar, pemerolehan tepi benda, dan pemampatan gambar. 10. 9. Voice recognition atau pengenalan suara. Voice recognition adalah teknik agar komputer dapat mengenali dan memahami bahasa yang diucapkan oleh manusia. Proses ini mengizinkan seseorang berkomunikasi dengan komputer dengan cara berbicara kepadanya. Secara umum, prosesnya adalah usaha untuk menerjemahkan apa yang diucapkan seorang manusia menjadi kata-kata atau kalimat yang dapat dimengerti oleh komputer. Hal ini didasari oleh pemikiran para ahli bagaimana jika user hanya mendetekkan kalimat melalui speaker dan komputer dapat mengerti apa kalimat yang diucapkan. Yang ke-10 adalah intelligent tutoring atau CAI. Di dalam CAI terdapat unsur sistem yang sangat dominan, yaitu unsur sistem database dan query. Keduanya merupakan unsur sistem yang canggih dan juga mendukung pembelajaran bagi orang yang mempunyai kekurangan fisik atau kelemahan dalam belajar. Kelebihan CAI ini yaitu material yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan para pemakai. Kemudian perbaikan dapat langsung diberikan, umpan balik secara cepat, pengajaran yang konsisten, materi belajar mudah diedit, dan tidak ada batasan lokasi. Yang terakhir adalah game playing atau GP. GP dirancang supaya dapat melakukan evaluasi atau pencarian solusi ke depan dari posisi awal sampai posisi yang menuju kemenangan. GP yang populer saat ini adalah Deep Rock dari IBM, program catur yang dipertandingkan melawan Grandmaster Anatoly Karpov dengan hasil remis. Luar biasa, suatu software komputer dapat bermain remis dengan seorang profesor catur. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Kang Ngomong.